Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GKT Trinity Palu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari sekalian kita akan memuji Tuhan dari Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 81 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menyanyi pujian dari KPPK nomor 74. Oh, ku cinta Yesus. sekalian, mari kita datang kepada Allah memohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang kita perbuat di hadapan-Nya. Saya serahkan jemaat untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang sungguh mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat hari ini Engkau memberi waktu, kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat hadir di rumah-Mu yang kudus ini, untuk datang memuji-puji Engkau Tuhan, serta sebentar kami akan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mengaku atas dosa kami, pikiran-pikiran kami yang jahat Tuhan. Kami menyakiti sesama kami, terutama Tuhan, kami menyakiti hati Tuhan, gagal melakukan kehendak-Mu. Banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan perintah-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau ampuni segala dosa dan salah kami. Engkau sucikan, layakan kami pada hari ini datang beribadah kepada Engkau. Biarlah semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang senantiasa Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayat 11 hingga ayat 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 287, indahnya saat berdoa. kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya serahkan kepada hambanya.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu di dalam setiap aktivitas kami Engkau sudah menuntun dan menolong kami ya Allah. Dan kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah di rumah-Mu yang kudus. Dan di dalam ibadah kami ya Allah, sebelum kami merenungkan firman-Mu, ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur kalau pada minggu ini ya Tuhan, ada saudara-saudara kami yang boleh berjumpa dengan hari kelahiran mereka. Kami bersyukur untuk saudari Agnes Kristina, Ibu Katrina Meliana, anak Hagai Lian Budiman, dan Ibu Maya Ang. Ya Allah, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami ini yang boleh menikmati lagi anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. 1 tahun lagi usia yang Engkau tambahkan kepada mereka ya Tuhan. Kami tahu itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehingga mereka masih boleh ada sampai pada saat ini. Kiranya Engkau menolong kehidupan mereka ya Allah. Di dalam menjalani kehidupan mereka, kiranya Engkau terus menggandeng tangan mereka, menuntun kehidupan mereka dan membawa mereka ke dalam pengenalan akan Engkau ya Allah. Kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas dan kegiatan yang mereka kerjakan. Cita-cita dan masa depan yang indah ya Tuhan. Kami hanya bersarap ada kepadamu ya Allah. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Benalia PA yang sekarang ada dalam perawatan di Makassar. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu kepada ibu ini. Berikanlah penghiburan kepada Ibu Benalia PA di dalam segala hal yang diupayakan untuk kesembuhan bagi Ibu Benalia PA. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Para tim medis yang menangani ibu ini, kiranya Engkau memberkati. Obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga boleh menjadi sarana bagi kesembuhan Ibu Benalia PA. Kami juga berdoa untuk Bapak Auhan, orang tua dari Bapak Arifin. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu kepada Bapak Auhan yang sekarang ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberkati Bapak ini. Berikanlah penghiburan kepada Bapak Auhan, sehingga dia boleh terus bersuka cita walaupun di dalam keadaan sakit. Memiliki penghiburan yang ada bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan menuntun Bapak ini. Kiranya dia boleh pulih dan sehat seperti sedia kala ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini, gereja GKT Trinity. Di dalam setiap pergumulannya ya Tuhan, pergumulan gereja ini, kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kerjasama yang baik dalam mengupayakan pelayanan di tempat ini, sehingga membawa pelayanan ini semakin maju dan semakin berkembang dan banyak jiwa dibawa kepadamu ya Allah. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada ya Tuhan. Pergumulan demi pergumulan dari setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tidak tahu satu persatu, namun Engkau yang lebih tahu dan mengerti ya Tuhan setiap hal yang dialami oleh umat-umat-Mu. Terlebih di dalam situasi sulit sekarang ini ya Tuhan. Ya Allah, kami membawa setiap pergumulan dari umat-umat-Mu kepadamu ya Allah. Kiranya Engkau menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap umat-Mu, sehingga umat-umat-Mu yang ada boleh menjalani hidup dengan baik dan hanya terus berpaut kepadamu ya Allah. Setiap pekerjaan dan usaha yang ditekuni, kiranya Engkau memberkati, sehingga lewat usaha yang ada ya Tuhan dan pekerjaan yang ada boleh mencukupi setiap kebutuhan yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada pagi hari ini teringat untuk saudara seiman kami yang berada di GKT Antioquia Malang. Ya Allah, kami bersyukur untuk gereja ini boleh ada. Itu semua karena rencana Tuhan yang indah ya Tuhan. Kami bersyukur gereja ini boleh ada untuk mengembangkan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan ini, terlebih dalam pencapaian visi misi gereja melalui pembinaan lanjutan pada tanggal 11 Mei nanti ya Tuhan. Ya Allah, kami hanya menyerahkan kegiatan ini kepadamu. Kiranya Engkau menolong setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-umat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini ya Allah. Kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang berada di sana,
Terlebih semangat setiap jemaat yang ada ya Tuhan, dan juga orang muda untuk tetap setia beribadah di gedung gereja ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah kerinduan kepada setiap umat-umat-Mu untuk rindu datang beribadah bersama-sama di gereja ya Tuhan. Memuliakan Tuhan bersama-sama di gereja. Berikanlah hati yang haus dan lapar untuk kebenaran firman-Mu, sehingga mereka boleh menyadari bahwa kehidupan mereka itu boleh ada karena cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk rencana sekolah minggu yang akan dilaksanakan secara onsite pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kesiapan dari guru-guru dan anak-anak sekolah minggu yang ada, terlebih orang tua yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong dalam setiap persiapan, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri untuk membawa anak-anak Tuhan datang beribadah di gereja secara onsite ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati setiap pemerintahan di bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kabinet kerja yang ada. Kiranya Engkau menolong dalam mengambil setiap keputusan untuk membawa bangsa ini lebih baik ke depannya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, berikanlah kekuatan kepada mereka, hikmat, pengetahuan yang baik, sehingga mereka boleh mengambil setiap kebijakan-kebijakan dengan baik ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini lebih baik ke depannya ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami dan syafaat kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 270, penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di hadapan-Mu pada saat ini, hati kami penuh bersyukur karena kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh untuk beribadah dan pada saat ini akan membaca dan merenungkan Alkitab. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami di dalam pembacaan dan perenungan kami dari kitab suci ini, sehingga kami boleh dapat mengerti dan menggumuli bagaimana kami dapat hidup bersekutu dengan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, termasuk bagaimana kami berdoa di hadapan-Mu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Tolonglah kami ya Allah,
pada waktu pembacaan dan perenungan dari firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berterima kasih. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Maafkan kalau suara saya agak serak hari ini. Hari ini saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab dari kitab Mazmur 25 Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Satu bagian lagi dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Kita akan membacanya secara bergantian Ibu Bapak. Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ibu Bapak, menyambung dari 2 khotbah minggu sebelumnya mengenai berdoa, dan kita masih akan merenungkan tentang berdoa di dalam konsep kekristenan itu seperti apa. Khususnya pada saat ini, kalau melihat tema yaitu saya dan Allah, kita hendak merenungkan bagaimana memahami doa di dalam relasi kita dengan Allah. Saya kira berdoa bukanlah aktivitas yang asing bagi setiap kita. Anak kecil yang sudah dari sekolah minggu diajarkan untuk juga berdoa. Dia sudah kenal dengan yang namanya berdoa. Baik dia dilatih dan diajar untuk berdoa makan, minum, atau ketika berterima kasih kepada Allah untuk bangun di pagi hari atau ketika mau tidur. Dari kecil seorang anak Kristen sudah tidak asing, sudah dikenalkan dengan yang namanya berdoa. Dan orang Kristen pun yang sekalipun ketika dia menjadi Kristen ketika dewasa, maka dia pasti juga akan langsung dikenalkan dengan aktivitas ini. Aktivitas dasar, aktivitas yang begitu basic yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ingin bersekutu dengan Allahnya. Dan doa adalah salah satunya. Ada aktivitas lain juga, membaca Alkitab dan merenungkannya. Itu juga aktivitas dasar yang dilakukan oleh orang Kristen untuk bersekutu dengan Allahnya. Ada juga nanti orang yang ingin berpuasa, dan itu juga aktivitas yang dilakukan oleh orang Kristen untuk bersekutu dengan Allahnya. Ada banyak aktivitas lain, memuji Allah juga demikian. Tapi poin saya adalah doa adalah salah satu aktivitas yang tidak asing bagi kita sebagai seorang Kristen. Itu salah satu aktivitas dasar yang kita lakukan karena ingin bersekutu dengan Allah.
Dan saya kira memang itulah esensi dari berdoa. Esensi dari berdoa adalah untuk menjalin keintiman dengan Allah, untuk bersekutu dengan Allah. Atau kalau pakai bahasa Mazmur tadi, bahasa Mazmur 25, untuk bergaul karib dengan Allah. Dan itulah mengapa kita berdoa. Karena memang esensinya di situ. Untuk bisa bergaul karib dengan Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara semesta ini. Memang Ibu Bapak, bisa saja ada orang yang nampak begitu dekat, atau orang yang nampak tekun berdoa. Dia terlihat dekat atau bergaul karib dengan Allah. Memang ada orang yang bisa terlihat seperti itu, tetapi motivasinya keliru. Kalau baca kisah pelayanan Yesus, Yesus pernah mengusir orang-orang untuk jangan ngikuti dia karena orang-orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia karena cuma pengen mujizatnya. Ada juga orang yang bisa terlihat begitu tekun berdoa, tapi motivasinya tidak tulus. Dan itu yang diperingatkan Yesus dari bacaan kita tadi kepada para muridnya, supaya jangan seperti orang munafik yang berdoa. Karena mereka ingin menunjukkan kesalehan mereka di hadapan orang banyak, dan mereka sudah dapat upahnya. Tapi kan Yesus ingatkan para murid, kalau kamu berdoa, berdoalah secara tersembunyi. Karena memang berdoa itu esensinya bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk dimegah-megahkan, tapi untuk menjalin relasi yang karib dengan Allah. Sehingga gak perlu digembar-gemborkan, dimegah-megahkan, supaya dapat pengakuan dan pujian dari orang lain. Nah, esensi doa sebagai upaya untuk bergaul karib dengan Allah itu pun nampak baik dalam kerinduannya Allah yang datang untuk mencari dan bersekutu dengan manusia. Nampak bukan? Baik dari penyataannya secara umum untuk menyatakan siapa dirinya, maupun dari penyataan dirinya secara khusus ketika Sang Anak Allah, Sang Firman Allah itu berinkarnasi menjadi manusia, supaya manusia boleh kenal siapa Allah yang sejati dan bersekutu dengan Allah yang sejati. Bahkan untuk bersekutu dengan Allah yang adalah esensi doa itu pun nampak dari doa yang diajarkan Yesus kepada para murid. Waktu para murid meminta kepada Yesus, tolong ajarkanlah kami berdoa. Dan Yesus mengajarkan mereka doa yang kita sebut sebagai doa Bapa kami. Dan pada awal doa itu, Yesus mengajarkan para murid untuk menyapa Allah, pencipta semesta itu, dengan sapaan Bapa kami. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, Ibu Bapak, sapaan Bapa kepada Allah pencipta semesta langit dan bumi nampaknya adalah sebuah sapaan yang sudah biasa. Tapi bagi orang-orang di zaman Tuhan Yesus hidup, untuk menyebut Allah sebagai Bapa itu adalah sebuah sapaan yang kontroversial. Sebuah sapaan yang tidak main-main. Bisa muncul perdebatan, bahkan bisa sampai kehilangan nyawa. Mengapa? Karena Yesus sendiri, salah satu alasan dia mau dibunuh sama orang Yahudi, kalau menurut catatan Yohanes, karena dia mengatakan Allah sebagai Bapanya. Nanti Ibu Bapak bisa lihat di Yohanes 5 ayat 17 hingga ayat 18. Ketika Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja, orang Yahudi yang mendengar perkataan Yesus
Ini orang siapa berani menyebut Allah sang pencipta langit semesta itu sebagai Bapanya? Itu jadi salah satu alasan bagi mereka untuk mau membunuh Yesus. Poin saya adalah sapaan kepada Bapa itu bukan sapaan yang main-main pada zaman itu. Tetapi apa yang diajarkan Yesus kepada para murid ketika berdoa? Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Itu kan berarti Yesus menghendaki agar para murid bisa memiliki sebuah keintiman, sebuah relasi yang karib dengan Allahnya yang pencipta itu. Dengan menyapa Ia sebagai Bapa mereka. Frasa Bapa kami kan jelas menunjukkan berarti bagi saya bahwa memang esensi dari berdoa adalah supaya seorang Kristen itu menjalin relasi yang karib dengan Bapanya. Supaya sang anak ini bisa bergaul karib dengan penciptanya yang dia sapa sebagai Bapa. Dan itulah esensi berdoa. Berelasi atau bergaul karib dengan Allah. Sehingga dengan demikian menurut saya Ibu Bapak, esensi berdoa bukan masalah pada, saya ulangi kembali ya statement saya 2 minggu yang lalu. Esensi berdoa bukan masalah pada kata-katamu puisi atau tidak. Seringkali kan orang berdoa, oh ini doanya bagus, kata-katanya puitis sekali gitu. Sehingga orang yang tidak puitis doanya, wah itu saya gimana? Sehingga digeser esensinya kepada soal pilihan kata. Tapi esensinya bukan itu. Esensi berdoa bukan terbiasa pada sebelum makan atau sebelum tidur atau bangun tidur atau sebelum bekerja atau bepergian. Perhatikan ya, saya bukan bilang berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum bekerja atau sebelum bepergian tidak penting. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah esensi doa bukan di situ. Esensi berdoa bukan sekedar teringat, aduh saya kok belum berdoa ya hari ini ya, makanya kok kayaknya kacau deh hari ini. Ya udah saya berdoa dulu deh. Esensi berdoa bukan di situ. Esensi berdoa bukan masalah berapa kali engkau berdoa dalam sehari. Bukan pula pada pengulangan doa-doa permohonan di dalam doa-doamu. Mohon terus supaya sampai Allah bosan, supaya yang Allah kasih. Esensi doanya bukan di situ. Esensi berdoa bukan masalah engkau menutup mata atau membuka mata atau lipat tangannya yang kanan di atas atau yang kiri di atas, atau bukan dilipat tapi begini atau bagaimana. Esensi doanya bukan di situ. Esensi berdoa bukan pada metode, bukan pada kiat atau tips berdoa. Semua itu bukan esensi doa. Esensi berdoa adalah menjalin relasi yang karib dengan Allah. Bergaul secara karib dengan Allah yang adalah Bapa kita. Jadi kadang bagi saya, menurut saya, orang bisa terjebak pada hitung-hitungan berapa banyak dia berdoa dalam sehari. Pada konsep doa terus, desak Allah supaya Allah kabulkan doamu. Ya karena memang orang-orang seperti ini mengabaikan apa yang esensi di dalam berdoa. Sehingga terjebak pada hal-hal yang dangkal. Bagi saya ini penting untuk dipahami.
bahwa esensi berdoa untuk berelasi dengan Allah sangat penting untuk kita mengerti. Mengapa? Ada 4 alasan. Yang pertama, supaya kita tidak terbeban dengan doa. Kadang saya ketemu orang yang tidak berdoa, bukan karena tidak bisa berdoa, tapi karena berdoa rasanya menjadi suatu beban yang sangat berat bagi dia. Karena sejak kecil kayak dipus gitu ya, dipaksa terus doa, doa, doa. Jadi kadang kayak, apa sih? Doa ini kayak apa sih? Jadi kayak beban yang membelenggu dia gitu. Sehingga akhirnya bukan tidak bisa, tapi jadi malas. Ngapain sih berdoa bagi dia? Ya karena itu tadi, dia lupa atau dia tidak sadar akan apa esensi dari berdoa. Bagaimana Allah Sang Pencipta datang ke dalam dunia, menyatakan dirinya supaya bisa bersekutu dengan manusia. Itu kan sebuah anugerah. Dan Allah Sang Pencipta itu mengundang orang untuk datang berdoa bersekutu di hadapan dia. Itu kan sebuah anugerah. Nah, kalau esensi berdoa dipahami dengan baik, maka dia tidak akan lagi memandang doa sebagai beban, tapi sebagai sebuah anugerah untuk bisa bersekutu dengan Sang Pencipta semesta ini dan menyapa dia sebagai Bapanya. Tapi kenapa kadang jadi beban? Karena lupa atau karena memang belum paham apa itu esensi dari berdoa. Alasan kedua, mengapa esensi berdoa itu penting untuk kita pahami? Supaya kita tidak salah gunakan doa. Kalau yang tadi, yang pertama, malas berdoa karena dianggap sebagai beban. Yang kedua, doa disalahgunakan. Nah, harapannya dengan memahami esensi berdoa adalah kita tidak salah gunakan doa itu. Satu orang penulis di dalam buku referensi yang kami pakai sebagai bahan untuk khotbah ini menyatakan begini. Saat ini terlalu banyak orang menggunakan doa untuk lari dari kesulitan. Terlalu banyak orang menggunakan doa untuk mencari kenyamanan. Padahal esensi berdoa kan bukan itu. Esensi berdoa bukan untuk lari dari kesulitan. Esensi berdoa bukan untuk mencari kenyamanan. Betul memang kalau kita lihat catatan-catatan Alkitab bagaimana ada orang yang bergumul dan meminta berdoa kepada Allah untuk bisa dilepaskan dari sini atau boleh menemukan kedamaian, iya. Tapi kan esensinya bukan di situ. Esensinya adalah untuk berelasi dengan Allah. Maka orang yang kalau cuma berdoa atau menggunakan doanya hanya untuk lari dari kesulitan atau hanya untuk mendapatkan kenyamanan saja, tidak heran kalau kehidupan doanya menjadi hambar. Tidak heran kalau kehidupan doanya menjadi sesuatu yang tidak dinamis dalam kehidupan rohaninya. Karena dia nanti akan terjebak atau terfokus saja pada pertanyaan seperti ini. Mengapa ya doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Saya kurang apa Tuhan? Mengapa Engkau tidak kabulkan doa saya yang ini? Saya kurang apa? Coba. Dia bergumul sana sini, ketemu orang sana sini, cerita. Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Saya sudah puasa, saya sudah begini, saya sudah begini. Kenapa Tuhan gak mau kabulkan doa saya?
Ya orang yang seperti ini memang sudah terjebak pada hal yang keliru, karena hanya mau berdoa untuk lepas dari kesulitan dan cari kenyamanan. Dia lupa dari esensi berdoa, yaitu untuk berelasi dengan Allah. Orang seperti ini gak heran makanya kadang bisa ngambek sama Tuhan, bisa merengek-rengek sama Tuhan. Atau kadang seperti anak kecil yang lagi tantrum. Ibu bapak saya pikir pasti tahu lah ya, anak kecil yang lagi tantrum, yang kalau minta sama orang tuanya minta sesuatu yang gak dikasih, bisa sampai delosor, tiduran di jalan, pokoknya cari perhatian sampai teriak sekeras-kerasnya supaya dapat apa yang dia mau. Ya gak heran orang yang lupa esensi berdoa, orang yang gak paham esensi berdoa, sehingga akhirnya menyalahgunakan doa, jadinya bisa seperti anak kecil yang tantrum itu. Ngambek sama Tuhan, mutungan sama Tuhan, marah-marah sana sini, cerita sama orang sana sini. Karena fokusnya salah untuk berdoa. Ada juga sih bentuk menyalahgunakan doa yang lain. Kalau yang tadi menyalahgunakan doanya adalah untuk cari kenyamanan, yang penting dirinya senang. Ada juga bentuk menyalahgunakan doa yang lain, yaitu gunakan doa sebagai mantra. Doa jadi mantra. Ya, salah satu doa yang mungkin terkenal, yang kadang mungkin juga digunakan sebagai mantra Kristen adalah doa Bapa Kami kan. Pokoknya kalau sudah doa Bapa Kami itu rasanya kayak sudah pasti berhasil, pasti sukses. Kalau mau bertanding, entah main bola, entah main voli, olahraga apa, pokoknya sudah doa dulu. Jadi seperti kayak mantra bagi dia. Saya sudah doa, pasti menang. Asalkan sudah berdoa, apalagi doanya Bapa Kami, pasti kuat mau bertarung. Asalkan sudah berdoa, apalagi doanya Bapa Kami, pasti sembuh. Emangnya doa mantra? Makanya tidak heran banyak formula, banyak rumusan berdoa yang diresep. Jadi seperti resep atau formula supaya menjamin keberhasilan, kesuksesan dari apa yang dia minta di dalam doa. Jadi ya doanya sudah disalahgunakan seperti mantra. Saya nggak tahu apakah ibu bapak terjebak untuk menggunakan doa seperti ini, menyalahgunakan doa sudah seperti mantra. Yang penting saya sudah doa di pagi hari, penting saya sudah doa sebelum makan, saya sudah doa sebelum buka toko, saya sudah doa sebelum tidur, saya sudah doa sebelum begini, begitu. Jadi pasti berhasil karena saya sudah berdoa. Begitu apa yang dilakukan tidak berjalan baik, marah, ngambek sama Tuhan. Kurang apa lagi Tuhan? Ya karena lupa esensi berdoa. Sehingga doa disalahgunakan. Alasan ketiga, mengapa kita perlu untuk memahami esensi berdoa itu? Supaya kita punya relasi yang sehat dengan Allah. Supaya kita punya relasi yang sehat dengan Allah. Relasi yang sehat dengan Allah itu, ibu bapak, dalam pemahaman saya, adalah relasi antar pribadi dengan pribadi. Sedangkan relasi yang tidak sehat itu adalah relasi seperti pribadi dengan benda yang bisa saya kendalikan, yang bisa saya manipulasi
supaya sesuai keinginan saya. Saya ulangi. Relasi yang sehat dengan Allah adalah relasi antara pribadi dengan pribadi. Relasi yang tidak sehat dengan Allah adalah relasi antara pribadi dengan benda yang bisa saya manipulasi, yang bisa saya kendalikan sesuai mau saya. Manusia itu pribadi. Dan Allah kita adalah pribadi. Bukan barang. Bukan sesuatu yang impersonal. Maka jangan perlakukan Allah ketika berdoa seperti barang yang bisa kita manipulasi, yang bisa kita kendalikan demi kepentingan kita. Kita pribadi, Allah itu pribadi, bukan barang. Apalagi Allah kita adalah pribadi yang tertinggi. Sang penguasa jagat raya ini. Ia yang maha hadir dan yang maha tahu. Dia yang berkuasa atas langit dan bumi, berdaulat atas semesta ini. Sehingga waktu kita berdoa, kita perlu sadar dong, kita sedang berelasi dengan pribadi yang mulia itu. Allah yang maha kuasa, maha berdaulat, maha tahu. Sehingga jangan sembarangan ketika berdoa. Jangan pula memanipulasi atau coba memanfaatkan atau mengendalikan Allah ketika berdoa demi kepentingan kita. Salah satu bentuk manipulasi, upaya memanipulasi Allah dalam doa kita adalah, mungkin ini gambaran klasik sederhana tapi saya pikir ibu bapak bisa dapat prinsipnya. Tuhan, saya minta ini, kalau kau kasih saya ini, saya pasti kasih begini. Tuhan, saya mohon beri saya ini, kalau kau kasih saya ini, saya kasih engkau ini. Itu kan upaya manipulasi terhadap Tuhan. Kita perlu sadar esensi berdoa, bahwa kita berelasi dengan Allah, supaya kita tidak menyalahgunakan relasi itu, supaya kita bisa punya relasi yang sehat, bahwa kita sedang berhadapan dengan pribadi yang tertinggi di semesta ini. Ya mungkin salah satu contoh lagi, orang yang tidak punya relasi yang sehat dengan Allah ya seperti orang yang gunakan doa sebagai mantra tadi. Yang penting saya sudah doa, elemen-elemennya sudah saya penuhi, jadi Allah berupaya dikendalikan demi kepentingannya. Ya itu orang yang gak punya relasi yang sehat dengan Allah. Kalau kita lihat doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya, dengan mengajar mereka untuk menyebut Allah sebagai Bapa, maka berarti paling tidak kita bisa pahami begini. Relasi yang sehat dengan Allah adalah, berdasarkan doa Bapa kami, adalah relasi anak dan bapa. Relasi anak kepada bapaknya. Anak yang berdoa kepada bapaknya, berarti anak itu ketika kepada bapaknya, dia hormat dan percaya kepada bapaknya. Bahwa dia memberikan penghormatan kepada bapaknya. Kita pun juga gak suka kan kalau anak yang dalam pemikiran kita ini masih anak, ngomong sama orang tuanya itu kasar kan. Kita aja punya pemahaman gak boleh kayak gitu, gak sopan kamu namanya, gak ada etikanya, gak ada adabnya. Anak sama orang tua di dunia secara fisik. Kita ketika berdoa sedang berhadapan dengan Bapa kita. Berarti kan kita perlu hormat kepada Dia.
jangan bersikap sembarangan. Tapi bukan saja menaruh hormat, tapi juga percaya kepada Dia, karena Dia Bapa kita. Dia yang boleh kita panggil sebagai Bapa adalah Bapa yang tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Kan nanti khotbah di bukit berlanjut kan tentang hal pengabulan doa. Yesus kan ngajarin, kalau Bapa di dunia tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Maka di dalam berdoa, kita berelasi kepada Bapa kita. Di dalam relasi itu, kita perlu punya sikap hormat dan percaya kepada Bapa kita, bahwa Dia pasti beri yang baik kepada kita. Itu bentuk relasi yang sehat dengan Allah. Bukan kita yang ngatur-ngatur, baiknya begini Tuhan, baiknya begitu, baiknya begini. Ini lebih baik. Enggak. Ketika berdoa, kita berelasi dengan Allah, kita hormat dan kita percaya Dia tahu dan Dia akan memberikan yang baik kepada kita, anaknya, karena Dia Bapa kita. Alasan keempat, mengapa kita perlu memahami esensi berdoa. Mengapa esensi berdoa itu penting? Supaya kita punya pengenalan yang mendalam akan Allah, bukan pengenalan yang dangkal. Semakin intim, semakin karib hubungan kita dengan Allah, maka semakin dalam pengenalan kita akan Dia. Kita akan kenal Dia semakin dalam. Dan itulah tujuan dari berdoa kan. Esensi dari berdoa adalah punya relasi yang karib dengan Allah. Apa tujuannya? Supaya kita bisa semakin kenal Dia dengan dalam. Kita berdoa bukan supaya Allah kenal kita. Kita berdoa bukan supaya Allah semakin tahu apa yang kita mau. Kita bukan berdoa seperti itu. Karena Dia Maha tahu. Bahkan kata Yesus, sebelum kita ucapkan pun Dia udah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta. Jadi, untuk apa kita berdoa? Apa tujuannya? Supaya kita semakin kenal Allah, semakin kenal pribadinya, dan semakin kenal apa yang menjadi kehendaknya. Dari sini saya kira maka kita perlu merubah doa kita. Merubah dari doa, Bapa berikan saya ini, Bapa berikan saya itu, Bapa kasih saya ini, Bapa kasih saya itu, menjadi, Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk saya lakukan dalam situasi seperti ini? Atau, ya Bapa, apa yang hendak Engkau ajarkan kepada saya dalam peristiwa seperti ini? Saya terus terang ya Ibu Bapak, saya bisa ngomong kayak gini kadang gampang, tapi untuk rubah ini gak mudah. Tapi memang ini penting, karena kita berdoa supaya kita bisa semakin kenal Dia, bukan supaya Dia yang semakin kenal kita. Kita berdoa supaya kita semakin tahu apa yang Dia kehendaki, bukan supaya Dia yang semakin tahu apa yang kita mau. Karena Dia Allah yang Maha tahu. Tapi kita yang belum tahu apa yang Dia mau, makanya kita berdoa. Kita yang belum tahu apa yang Dia inginkan, makanya kita berdoa. Kita belum kenal Dia sepenuhnya, makanya kita berdoa. Saya mungkin kasih satu contoh lagi. Orang yang berdoa untuk mengenal kehendak Allah. Salah satunya itu Abraham. Kalau Ibu Bapak ingat kisah Sodom dan Gomora, ketika Allah menunggang balikan kota itu, dua kota itu. Sebelumnya kan ada satu doa yang dicatat antara Abraham
kepada Allah. Dalam doa itu, ibu bapak kan mungkin pasti ingat lah ya kira-kira. Abraham berdoa, "Ya Tuhan, kalau seandainya ada 10.000 orang beriman di kota itu, akankah Engkau menunggang balikan kota itu?" Kata Tuhan, "Kalau ada 10.000, tidak. Saya tidak akan tunggang balikan." Abraham doa lagi, "Tuhan, kalau adanya 9.000, apakah Engkau masih mau hukum?" "Tidak. Saya tidak akan hukum kalau ada 9.000. Abraham doa lagi, "Tuhan, kalau seandainya ada 8.000, apakah Engkau masih akan menghukum kota itu?" Kalau ada 8.000, "Tidak, saya tidak akan hukum." Dan Abraham pun, kita tahu lah ya, berkurang dan Abraham pun menutup doanya. Orang seringkali pahami doa Abraham itu adalah doa bagaimana Abraham sedang tawar-menawar dengan Tuhan. "Tuhan, kalau 10.000 gimana? 9.000 gimana? 8.000 gimana?" Pertanyaannya, apa betul itu tawar-menawar? Kalau tawar-menawar kan ada yang buka harga, ada yang respon harga. Sekarang yang buka harga siapa? Abraham. Kalau 10.000 gimana? Kalau tawar-menawar ya ibu bapak, "Oh nggak bisa Abraham, 11.000. Allah pun tidak merespon seperti itu. Allah merespon, "Ya kalau ada 10.000, saya tidak tunggang balik." Terus yang kurangi harganya siapa? Allah. Bukan. Abraham yang kurangi. Dari 10.000 turun. Dia sendiri yang korting. Ini tawar-menawar macam apa? Kalau pakai perspektif tawar-menawar. Tapi apa betul Abraham sedang tawar-menawar dengan Tuhan? Enggak. Abraham sedang mau cari tahu apa yang jadi kehendak Allah kalau seandainya ada 10.000 orang percaya di kota itu. Abraham mau cari tahu apa yang jadi kehendak Allah kalau seandainya ada 9.000 orang percaya di kota itu. Kalau seandainya ada 8.000 gimana Tuhan? Kalau seandainya ada 7.000 gimana Tuhan? Abraham mau cari tahu apa yang jadi kehendak Allah. Dan itulah orang berdoa. Berdoa untuk mencari tahu apa yang jadi kehendak Allah. Makanya begitu penting bagi kita untuk memahami apa itu esensi berdoa. Supaya kita bisa kenal Dia semakin dalam dan semakin tahu apa yang jadi kehendaknya. Jadi Ibu Bapak, saya akan menutup perenungan kita pada saat ini dengan mengingatkan kembali. Poin saya cuma satu. Poin utama saya. Bahwa esensi berdoa adalah menjalin relasi yang karib dengan Allah Bapa kita. Bukan pada kata-kata yang puitis, bukan pada teknik, bukan pada berapa kali, bukan pada apapun itu. Esensinya ada pada berelasi atau bergaul dengan karib dengan Allah Bapa kita. Mengapa ini penting? Satu, supaya kita tidak terbeban di dalam berdoa. Dua, supaya kita tidak menyalahgunakan doa. Tiga, supaya kita punya relasi yang sehat dengan Allah. 4, supaya kita bisa semakin kenal Allah secara mendalam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan di saat ini boleh membaca dan merenungkan firman. Kiranya di dalam pembacaan dan perenungan kami pada saat ini, Engkau yang boleh terus menolong dan menuntun, menerangi, sehingga kami boleh dapat memiliki sebuah kehidupan doa yang baik di hadapan-Mu, boleh memiliki sebuah relasi yang karib dengan-Mu ya Allah Bapa kami, sehingga dalam hidup ini kami dapat hidup semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos.
Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah membentangkan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan, saya undang bangkit berdiri, kita akan membaca Katekismus Heidelberg. Minggu yang ke-19. Pertanyaan ke-50. Mengapa ditambahkan lagi kata-kata duduk di sebelah kanan Allah? Pertanyaan ke-51. Apa manfaat kemuliaan Kristus kepada kita itu, bagi kita? Pertanyaan ke-52. Penghiburan apa yang saudara peroleh dari kedatangan Kristus kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyi untuk persembahan. Kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, marilah kita juga mendukung akan pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita, GKT Trinity. Kita mengoreksi diri kita masing-masing, berapa yang harus kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Marilah kita saling mendukung di dalam jemaat ini agar operasional gereja dapat terlaksana dengan kegiatan-kegiatan apa yang kita harapkan ke depan. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 247, Limpahlah Pialamu. Kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu kuasa Roh Kudus. Caranya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Ayat ketiga, kita bangkit berdiri. Dan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa memberkati usaha pekerjaan kami, keluarga kami Tuhan.
Tuhan, kami kembalikan sebagian kecil apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini. Biarlah para majelis dan hamba Tuhan mengelola keuangan ini dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, untuk pelayanan-Mu di gereja GKT Trinity. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati usaha pekerjaan kami, keluarga kami pertaruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian umum Minggu 8 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun tanggal 1 hingga 8 Mei 2022. Yang pertama, Saudari Agnes Kristina 1 Mei, Ibu Katerina Meliana 4 Mei, anak Hagail Lian Budiman 5 Mei, Ibu Maya Ang tanggal 7 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Data kehadiran Kamis 28 April 2022, PA hadir 7 orang. Sabtu 30 April 2022, remaja dan pemuda hadir 7 orang. Minggu 1 Mei 2022, sekolah minggu hadir 3 orang. Minggu 1 Mei 2022, kebaktian umum hadir 31 orang. Doa-doa sepekan dapat kita doakan di rumah kita masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan, Minggu 15 Mei 2022, jam 10 WITA, tema Mengapa Kita Berdoa. Pengkhotbah Saudara Frankie, liturgus Ibu Yuliance Tolembo, pemusik Bapak Calvin, singer Bapak Ferry dan Saudara Fekli. Doa syafaat Evangelis Michael, doa persembahan Ibu Yuliance Tolembo. Penerima tamu keluarga Bapak Hendro Setiawan. Minggu 22 Mei 2022 dapat kita lihat. PA Kamis tanggal 12 Mei 2022, diharapkan jemaat bisa hadir dalam PA dan persekutuan doa kita. Pengkhotbah adalah hamba Tuhan. Persekutuan remaja dan pemuda, Sabtu 14 Mei 2022, jam 18.30 WITA, tempat GKT Trinity. Pemimpin pujian Saudari Iren, doa syafaat Saudari Abigail, pengkhotbah Lausul Michael. Sekolah minggu offline dan online, Minggu 15 Mei 2022, jam 8.30 WITA, tempat GKT Trinity. Pemimpin pujian Lause Gionata, pemusik Lause Michael, pembawa firman kelas kecil Lause Ripka, pembawa firman kelas besar Lause Frankie. Demikian warta jemaat, saya serahkan kepada hambanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, silakan mengambil satu dulu, kebaktian kita selesai.